Ingat kembali, kita sudah kehilangan tokoh panutan ini siapa sih? Jadi bangkit-bangkitkanlah, berdiri semua. Ya Nabi salam alaika. Pak Ustaz, sudah baca marhaban tadi? Ya Rasul salam alaika, berdiri. Membayangkan bahwasanya Rasulullah sedang hadir di tempat ini. Saya baca di dalam kitab Syaraful Anam, ada seorang ibu dan bapak, orang Yahudi, bukan orang Islam. Dia bilang, itu orang Islam itu ngapain sih? Mulutan, orang duit yang banyak. Ngapain itu rame-rame itu? Berdiri, baca marhaban. Akhirnya si ibu dan bapak yang Yahudi ini ketiduran. Dalam tidurnya, ibu tadi mimpi, ternyata majelis rumah yang tadi diadakan maulid itu didatangi oleh orang yang tampan, orang yang ganteng, orang yang berwibawa. Kemudian ditanya, kata ibu, Pak, itu siapa? Siapa? Ganteng amat ya. Bukan seperti artis ya, kayak Sule juga. Hada Muhammad, ini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau kira-kira saya nyapa boleh kok? Senang sekali saya dalam mimpinya. Boleh coba. Nah, kalau Nabi Muhammad itu disapa orang miskin mau. Kalau Nabi Muhammad tidak seperti saya, diundang orang miskin males. Tahlilan Pak Ustaz mana? Itu ibu yang baru mati tua-tua itu nggak ada keluarganya, males. Kadang-kadang, oh maaf saya nggak nyinggung. Tahlilan lemes. Nah, lemes. Di depan nggak ada makanan. Dasar ini tukang makan kita jadi. Nah, ilah. Tapi kalau yang meninggal padi kaya belakang semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak Ustaz semangat sekali, iya di depannya itu ada begakak begini. Tapi mohon maaf saya nggak menyinggung, tapi nabrak. Apa tidak boleh kita ulangi makanan? Silakan, namanya hormat kepada tamu ya nggak apa-apa. Jangan diartikan ini orang mati kok pesta. Siapa yang pesta? Hormat tamu. Yang mati sudah ketemu sama Allah, ketemu sama amalnya. Kita yang tahlilan capek-capek dikasih minum lah. Kita ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Paham? Ada yang ngomong begini, oh itu tahlilan kok ada pesta. Siapa pesta? Hormat tamu. Tersangantung kalau saya berdiri. Kalau orang don susah Pak, saya begini, loh Ustaz kok pasang kuda-kuda? Padahal enggak. Orang suudon itu repot. Ketawa, loh Ustaz kok ketawa? Senyum buaya, loh bukan senyum repsol. Serba salah, namanya orang suudon. Orang ngeluarin nasi, bid'ah neraka ini. Loh kan neraka apa? Makanan ini mas, gitu sebenarnya. Subhanallah ya Rabbi. Ya, tapi mohon jangan sampai kebablasan. Karena kalau saya ceramah mesti ada yang perlu didorong, ada yang perlu dikawal, ada yang perlu di stop. Kalau di Sarawak pernah ada, saya tahu Pak, mohon maaf, saya stop. Karena kalau tahlilan harus pakai duit. Kalau nggak pakai duit, nggak bakalan datang. Harganya segini, satu paket, 1 minggu sekian. Kasihan kepada almarhum dan almarhumah termasuk tuan rumahnya. Tapi kalau menghormat tamu tidak ada salahnya. Ya. Jadi pengajian ini ada yang perlu didorong seperti orang yang pelit sekali. Udah didorong, ayo Pak, sedekah Pak. Nggak ikhlas, ayo sedekah. Ayo jalan, sholat, ayo sholat. Nggak ikhlas saya, ikhlas sholat. Namanya sholat wajib, bener nggak? Orang kalah, sholat ayo. Anak kita yang umur 7 tahun ayo nak sholat, nah nggak sholat, ayo sholat, ya begitu. Ikhlas nggak ikhlas, dorong dulu. Kalau sudah jalan begitu dikawal, jangan sampai kena penyakit 3 tadi. Kalau sudah kebablasan, ada yang kebablasan Pak Kiai, Pak Ustaz. Ya ini orang-orang kelompok-kelompok yang liberal, ada kelompok juga yang literal. Liberal itu nggak pakai Al-Quran, pakainya HAM gitu. Itu Al-Quran itu nggak bener, masa orang laki dapat 2, orang perempuan dapat 1 warisannya, itu nggak bener itu. Itu namanya ukurannya pakai liberal, itu ukurannya pakai akal. Kalau dulu itu namanya kelompok Mu'tazilah. Ada juga orang yang literal. Literal itu ya literal itu bahasa repot lah. Bahasa repot. Intinya kalau nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya, bid'ah. Kalau bid'ah, dolalah, sesat. Kalau sesat, neraka. Padahal belum tentu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi belum tentu masuk neraka.
Kita juga doyan kok bid'ah. Sama-sama doyan. Al-Quran itu Pak, harkatnya itu baru.